Hari ini saya pengen sharing sesuatu yang menantang cara berpikir kita, menantang paradigma kita. Sesuatu yang perlu kita sama-sama perlu kita sama-sama take time untuk mengkaji. Karena hari ini saya mau bicara mengenai cara berpikir, pola pikir, atau saya juga mau bicara soal value, saya mau bicara soal paradigma. Saya mau bicara soal sesuatu yang sudah terpatrun dalam pikiran kita, ya. Yang hari ini saya mungkin mau mulai bahas adalah tentang yang namanya keberhasilan. Kalau saya tanya semua siapa yang mau berhasil, saya percaya setiap kita mau berhasil, betul ya? Mau gak berhasil? Mau. Siapa mau diberkati? Kita pasti mau diberkati, kita mau berhasil, kita punya sebuah goal tentang yang namanya kehidupan yang diberkati itu seperti apa, betul gak? Kalau ditanya sekali lagi, siapa yang mau dipakai Tuhan? Pasti mau. Tapi pertanyaan yang hari ini saya perlu tanya bukan siapa yang mau diberkati, bukan siapa yang mau dipakai Tuhan, bukan siapa yang mau berhasil, tapi yang perlu kita tanya, berhasil itu standarnya buat setiap kita masing-masing itu apa? Dipakai Tuhan juga kan? Kamu mau baru berasa dipakai Tuhan, standarnya apa? Seberapanya ini yang saya rasa kita perlu coba tanya. Sebab setiap kita ini punya set ukuran standar masing-masing. Saya ambil contoh yang paling cetek, yang paling sederhana. Beberapa bulan yang lalu istri saya ngajar di sekolah minggu anak-anak gereja JKI. Salah satu anak gereja JKI ada ngomong, "Kak, saya kalau gede mau jadi pengemis, Kak." Pengamen, Kak. Kenapa? Karena dapat 100.000, Kak. Karena ukuran standar keberhasilan bagi dia, kalau saya udah dapat 100.000, saya sudah berhasil. Cetek. Tapi toh setiap kita sebenarnya punya ukuran keberhasilan masing-masing. Kalau kita bilang hidup diurapi contohnya. Sekarang balik lagi. Standar buat saya orang yang diurapi dengan standar buat kamu orang yang diurapi seperti apa tuh pasti beda. Karena setiap kita ini punya sebuah imajinasi tersendiri tentang yang namanya diberkati itu kayak apa. Yang namanya dipakai Tuhan tuh kayak apa. Yang namanya diurapi itu kayak apa? Ada orang yang bilang kalau diurapi itu kalau tumpang tangan orang rebah itu diurapi. Berarti standar dia yang namanya diurapi baru kalau sampai berhasil menjatuhkan orang. Ya balik ini saya nggak bilang mana salah mana yang benar ya. Saya cuma coba kasih contoh. Setiap kita pasti punya takaran yang namanya kita mau dipakai Tuhan. Oke, kalau mau dipakai Tuhan, menurut kamu dipakai Tuhan tuh kayak apa? Sebab setiap kita pasti punya. Dan kalau kita hari ini coba tanya standar, kalau dibilang, oh kalau berhasil, apapun standar yang kita sedang kejar hari ini, kita mau diurapi jelas, kita mau diberkati jelas, kita mau sukses betul, kita mau berhasil betul, kita mau diurapi betul, kita mau dipakai Tuhan betul. Saya percaya kita semua sedang mengejar sesuatu itu dalam Tuhan, dan Tuhan juga memang mau kita kejar hal tersebut. Tetapi yang hari ini sebelum kita terlebih lagi mendalam tentang hal ini, saya rasa kita semua perlu mengkaji dulu. Standar dipakai Tuhan buat kamu apa? Karena jangan-jangan apa yang Tuhan maksud dengan apa yang kamu maksud beda. Jangan-jangan sebenarnya kamu sedang diberkati, tetapi menurut kamu saya belum cukup diberkati karena belum sampai standar pemahaman kita. Karena setiap kita punya pemahaman, betul gak saudara? Kalau dibilang berhasil, oh berhasil itu kalau sudah punya uang yang banyak. Kalau memang uang banyak bisa membuat kamu berhasil, pertanyaan saya, uang seberapa baru bikin kamu bisa berasa berhasil? Kalau orang tanya, oh yang penting bisa merasa aman lah. Pertanyaan saya berikutnya, seberapa yang bisa bikin kamu ngerasa aman? Ya itu yang harus kita tanya. Kita mau bahagia, seberapa baru kita bahagia? Mau diurapi, oke, pengurapan yang ada di bayangan kamu tuh kayak bagaimana? Oh saya mau, ya karena setiap kita pasti punya tanpa sadar. Kalau dibilang saya sebut diurapi, kita sudah ada bayangan sendiri siapa. Pasti. Karena kita punya goal, kita punya target. Pasti kita semua punya target. Mungkin beberapa dari kita standar pelayanan contohnya, oh sukses itu kalau pelayanannya sudah seperti Pak Petrus Agung. Meluas kemana-mana, kalau sudah sampai di situ, saya baru berasa berhasil. Ya kan? Ada pasti standarnya. Atau mungkin kalau gereja berkembang,
seperti GPCC. Ya. Itu kalau bidang saya pelayanan nih. Kalau ditanya pelayanan, mau nggak berkembang? Mau lah, siapa yang nggak mau gereja berkembang? Tapi sebelum kita lebih dalam bicara mengenai perkembangan gereja, yang terlebih dahulu kita harus coba tanya, standar berkembangnya itu sampai mana? Oh, saya mau dipakai Tuhan. Kira-kira menurut kamu bayangan dipakai Tuhan tuh kayak apa? Nah, kalau kita mungkin punya pemimpin kita berpikir, oh, standar dipakai Tuhan itu harus kayak Bu Ratih. Telah kerja keras, rajin, tangannya ulet. Itu kalau udah sampai situ, saya baru berasa saya nih sudah kepake Tuhan. Berarti kalau belum sampai, kita merasa belum cukup dipakai Tuhan. Dan kita terus ngejar, ya. Karena kita semua punya standar. Dan saya gak bilang ini salah loh. Saya cuman hari ini mau kita tanya itu pada diri kita. Seberapa ukuran keberhasilan kita? Seberapa ukuran dipakai Tuhan kita? Karena kalau kita bicara berhasil, terlalu subjektif. Bagi beberapa pastor, contoh kalau saya ambil bidang pekerjaan saya, pastor pelayanan. Bagi beberapa pastor berhasil itu kalau pelayanan sudah besar, berhasil itu begini. Tapi saya juga tahu ada beberapa pastor yang goal keberhasilan begini. Yang menurut saya berhasil adalah kalau saya bisa membesarkan anak-anak saya dalam takut akan Tuhan. Itu buat saya ada tingkat keberhasilan. Itu beda kan? Beda kan? Yang mana yang lebih rohani? Oh, balik lagi. Ini kita gak bahas mana yang lebih rohani, saudara. Kita gak bahas mana yang salah. Ini saya bahas tentang standar yang kita punya masing-masing. Jangan terburu-buru menghakimi. Oh, itu terlalu kecil, terlalu picik. Masa cuman untuk membesarkan anak, sementara yang satu memperluas kerajaan Allah, kayaknya lebih rohani. Tapi balik lagi, saya gak bicara soal itu. Karena saya juga kenal figur yang sangat menginspirasi saya. Beliau punya gereja yang begitu berhasil, berdampak ke seluruh dunia. Ya walaupun saya gak pernah kenal, gak pernah ngobrol, tapi beliau adalah seseorang yang bukunya selalu saya pelajari. Orang yang selalu saya ikutin gitu, saya teladani kekristenan beliau. Buat beliau, goal di hati dia dari dulu cuma berhasil. Cuma sederhana. Gue mau besarkan anak-anak gue dalam takut akan Tuhan. Dan ketika dia mencapai itu, didapatkan semuanya. Kayak gitu beda lagi kan. Karena balik lagi, bukan bicara mana yang lebih rohani, mana yang lebih keren, mana yang kelihatannya lebih benar. Bukan. Tapi bicara soal kejujuran kita. Siapa yang seberapa istilahnya takaran keberhasilan kita. Seberapa takaran dipakai Tuhan kita. Kalau kita sudah dapat nih sekarang, oh takaran gue begini, oh takaran gue pakai Tuhan tuh kayak begini, oh harus kayak begini, harus kayak begini, berhasil itu sampai titik begini. Kalau kita sudah punya titik itu, sekarang yang kita harus tanya berikutnya nih, siapa yang set standar itu? Penting. Siapa yang bilang bahwa itu standar keberhasilannya? Siapa yang bilang? Balik lagi, gak salah loh, saya gak bilang mana salah, mana benar. Ini pertanyaan yang Tuhan juga pernah tanya sama Hawa. Siapa yang bilang kamu telanjang? Telanjang itu dari mana kamu taunya gitu kan? Tuhan tanya gitu. Ya kita perlu tanya hari ini. Kalau menurut kamu berhasil itu kalau saya punya uang sebegini. Siapa yang set standar itu? Siapa yang taruh standar itu dalam hidup kamu? Oh, dipakai Tuhan itu kalau saya bisa seibu Ratih gitu kan. Siapa yang set standar itu balik lagi? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang set? Karena gini saudara, siapa yang set standar itu menentukan kepuasan yang kamu terima. Kalau yang set standar itu orang tuamu, maka seberapa duit yang kamu punya pun saudara, selama Anda tidak terima pengakuan dari orang tua yang set standar itu, Anda gak pernah puas. Karena yang set standar, orang tua. Jadi yang kamu kejar, orang tua. Kalau standar pelayanan kita ditentukan, ditetapkan oleh Ibu Ratih contohnya, maka kita gak akan pernah ngerasa kepuasan dan keberhasilan dalam hidup kalau belum dapat pengakuan dari Ibu Ratih. Karena beliau yang set. Kita biarkan beliau set standar itu dalam hidup kita. Dan saudara, masalahnya saya mau bilang begini, kalau bukan Tuhan yang set standar itu, manusia yang bisa berikan pengakuan itu. Dan bahaya kalau kita biarkan manusia yang set standar keberhasilan, panggilan, tujuan hidup kamu. Karena dengan demikian Anda tanpa sadar mulai menjadi hamba manusia, bukan hamba Tuhan. Setiap kita hamba Tuhan.
Dan kita perlu biarkan Tuhan mengkaji ulang, mengkalibrasi ulang. Standar keberhasilan yang saya kejar, ini standarnya Tuhan atau standarnya orang lain? Berhasil ini yang menurut gue sedang kejar, gue sedang mengejar keberhasilan menurut Tuhan atau menurut orang lain? Penting. Seperti waktu itu saudara saya pernah bawa kasusnya cerita tentang waktu itu ada satu hamba Tuhan, John Bevere, saudara. Kalau masih ingat dulu, saya pernah bawa videonya dulu, kita pernah bikin videonya. Tentang setiap orang harus menghadap tahta penghakiman. John Bevere lihat. Ada orang yang, wah Tuhan kan aku udah pendeta nih. Wah aku mau memenangkan jiwa begini-begini, lu gini-gini. Tuhan bilang, panggilan lu tuh accounting, bukan pendeta. Gitu. Kalau lu jadi accounting, lu memang cuma memenangkan 2 jiwa. Tapi 2 jiwa ini berdampak dalam dunia sekuler. Mengubah sesuatu, menanamkan nilai kerajaan Allah. Ada satu lagi, wah aku nih accounting gini-gini, kebalikan. Lu padahal gue panggil jadi pendeta. Kalau lu berjalan dalam panggilan lu akan memenangkan, lu akan menjadi signifikan jauh lebih besar daripada ketika lu jadi accounting. Ada satu ibu lagi, Tuhan saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma membesarkan anak saya dalam takut akan Tuhan. Terus Tuhan bilang, itu memang panggilan kamu. Karena anak kamu tumbuh kelak menjadi seorang misionaris yang memenangkan jiwa begitu banyak. Karena nilai-nilai kekristenan sudah ditanamkan dari kecil oleh ibumu yang cuma memuridkan 1 orang. Loh, berhasil menurut Tuhan. Buat kita, oh masa cuma ngerjain itu doang berhasil. Kalau kita bisa ngomong gitu mungkin karena talentamu memang dipercayakan banyak. Sedangkan ibu itu mungkin cuma dipercayakan 1. Dan buat Tuhan dikembangkan jadi 2. Kamu sudah berhasil. Standar keberhasilan balik lagi. Siapa yang set? Kalau Tuhan yang set, saudara, Anda tenang. Anda nggak pusing. Tapi kalau manusia yang set, oh saudara, seberapa uang yang dapat, seberapa besar pelayanan yang kamu buat, seberapa hebat dampak kamu yang kamu kerjakan, kalau manusia yang set itu tidak memberikan pengakuan ke kamu, kamu nggak pernah bisa merasa berhasil. Kenapa? Karena dia yang set. Dan kalau manusia bisa set sewaktu-waktu, dia bisa ambil itu dari hidup kamu. Karena itu biarkan Tuhan yang dikte kehidupan kamu kemana. Biarkan Tuhan yang set standar itu. Saudara terinspirasi orang, baik. Tetapi jangan biarkan inspirasi itu menjadi sesuatu yang menodai warna yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kamu. Karena perlu orang-orang yang seperti kamu. Perlu orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Perlu. Ingat, kerajaan Allah itu bukan uniformity, seragam, tapi beragam. Anda akan terkejut nanti kalau di surga. Anda akan temukan orang-orang yang menurut Anda, harusnya lu gak di surga, kenapa lu di sini? Anda akan kaget, saudara. Ya, karena hitungan anugerah beda, saudara. Itu balik lagi, sesuatu yang hari ini saya pengen sampaikan. Kalau kita bicara soal gereja berkembang, ambil contoh kasus saya pengen gereja berkembang. Gereja berkembang seperti apa? Dan siapa yang set standar itu? Itu penting. Karena itu hari ini saya mau masuk dalam satu firman Tuhan aja yang saya pengen bahas. Saya rasa lebih gampang kalau kita biarkan Alkitab yang menentukan nilai itu. Lebih gampang. Karena itu hari kita buka sama-sama cuma dari 3 ayat yang hari ini kita mau baca. Mazmur 1 ayat 1-3. Ini Mazmur yang dulu ketika kecil mama suruh saya hafal. Jadi saya kurang lebih hafal. Dulu pas kecil saya sama Tessa selalu disuruh hafalin Alkitab. Dari Mazmur. Yang minimal Mazmur 1 ini gue lumayan hafal gitu kan ya. Dan ini sesuatu yang hari ini saya pengen sharing. Mazmur 1 ayat 1-3. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Ya. Mazmur 1 ayat 1-3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, menurut saya ini ayat sangat-sangat mutiara banget, sangat-sangat mahal. Saya suka banget nih ayat. Karena ayat satunya aja saudara udah bisa bikin saya drop mic. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang
yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebentar saudara, saya mau bahas. Orang fasik tuh apa sih? Saudara, orang fasik tuh beda sama orang jahat loh. Orang fasik tuh bukan orang jahat. Orang fasik belum tentu jahat. Fasik tuh apa saudara? Kalau Anda baca definisi dari fasik di Alkitab, orang fasik itu sederhana. Orang yang tidak mengenal Allah. Bukan orang jahat loh. Kan lebih masuk akal kalau ayat ini berkata begini, berbahagialah dia yang tidak berjalan di jalan orang jahat. Tapi Tuhan bilang enggak, berbahagialah dia, atau bahasa terjemahan lainnya, blessed is he, diberkatilah dia yang tidak berjalan di bawah nasihat orang yang tidak mengenal Allah. Atau dalam terjemahan gampang ya, kalau saya coba sederhanakan bahasanya, simpelnya begini, berbahagialah orang, diberkatilah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikejar manusia umumnya. Orang yang hidupnya, standar hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Ya kan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, tetapi yang membiarkan mendefinisikan kehidupannya adalah Tuhan, saudara. Kalau Anda membiarkan, saudara, tren, contohnya lagi tren ini, tren itu untuk mendefinisikan hidup kita, saudara, Anda akan ketar-ketir ngikut tren. Anda akan ketar-ketir dengan perubahan zaman. Tetapi kalau yang Anda ikuti adalah Tuhan, Dia tidak berubah sepanjang zaman, saudara. Maka kehidupanmu tetap. Kalau hidupmu, standarmu ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan kehidupan kamu, saudara, Anda berbahagia. Karena yang bikin hidup itu paling gak berbahagia, saudara, adalah ketika Anda takut akan manusia. Betul gak? Siapa di sini pernah ngalamin takut sama manusia? Takut akan manusia. Saudara, kalau Anda ketemu orang yang pernah dibebaskan Tuhan dari takut akan manusia, saudara, mereka akan tahu betapa berharganya dibebaskan dari takut akan manusia. Karena sesungguhnya ketika Anda bebas takut akan manusia, Anda bisa takut akan Tuhan. Serius. Ketika dulu saya juga bekas orang yang takut sama manusia, takut akan manusia. Takut. Dan takut nggak selalu konotasinya takut tuh nggak selalu artinya salah, saudara. Takut tuh bukan artinya negatif. Kadang-kadang takut itu nggak mau mengecewakan. Kadang-kadang takut itu tidak karena kamu sayang dan tidak mau dia kecewa dengan kamu, ya kan? Kehidupan yang seperti itu, stres berat. Karena sekarang hidupmu harus memuaskan standar manusia yang nggak akan pernah bisa dipuaskan oleh apapun. Ilmu IPS aja ngomong begitu, manusia tidak pernah puas. Lah kamu coba puasin manusia yang gak pernah puas. Aduh, kata Tuhan, cilaka. Makanya Tuhan bilang, diberkatilah dia yang kehidupannya, saudara, tidak berdasarkan, tidak untuk memuaskan orang manusia lain. Berbahagialah dia yang hidupnya didikte sama Tuhan. Iya, sudah ikutan khotbah. Menurut saya ini bagus banget, saudara. Makanya coba Anda, saudara, kalau Anda pernah yang ngalamin namanya hidup terbelenggu sama takut akan manusia, hidup Anda gak bisa ngalamin yang namanya kebahagiaan atau disebut diberkati. Enggak. Makanya Mazmur bilang, diberkatilah dia yang hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang manusia umumnya kejar. Diberkatilah dia yang tidak membiarkan standar dunia menentukan kesuksesanmu. Standar dunia menentukan yang namanya kamu diberkati. Standar dunia yang menentukan kamu dipakai Tuhan. Saudara, kalau saya bahas sedikit, saudara. Sukses dalam pelayanan, contohnya kita mau pelayanan kita berkembang, pelayanan kita sukses. Standarnya apa? Kalau kamu bilang, sukses itu kalau yang nonton banyak, yang view banyak. Kalau gitu yang sukses tuh Atta Halilintar. Paling banyak view-nya. Berarti kalau kita set standar, pendeta yang sukses itu kalau view-nya banyak. Berarti Atta Halilintar kalau jadi pendeta paling sukses. View-nya banyak sekali dia bikin konten. Dan kalau gitu kalau kita bilang begitu juga, saudara, maka Yesus gak sukses hidupnya. Ayo saya tanya, Yesus sukses apa gak hidupnya? Kalau dari nilai manusia, saudara, pelayanan tuh harus sukses kalau besar.
Berarti Yesus gagal. Pelayanan dia besar, tapi ketika ketangkap, semuanya menghujat dia. Saudara, kalau mau bicara soal nilai standar dunia, saudara, Yesus secara pengkhotbah itu gagal. Saudara, saya pengkhotbah, sejelek-jeleknya saya khotbah, gak pernah ada orang ngomong gini, lu kerasukan setan ya? Yesus ngajar kerasukan setan dia. Kerasukan setan. Saudara bisa bayangin. Dan lebih parah, saudara, selama 3,5 tahun dia ngajar, gak ada satu orang pun yang ngerti dia ngomong apa. Kalau mau dibilang soal sukses gagal, Yesus tuh gagal loh pelayanannya. Kalau di mata manusia. Yesus kan datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Berhasil apa gagal? Kalau dari mata manusia yang dikerjakan gagal, karena dia udah selesai. Kalau kerajaan yang kita bayangkan adalah kerajaan yang dibayangkan sama 12 muridnya, maka Yesus gagal. Tapi kita lihat, nilai keberhasilan tuh gak selalu ditentukan sama standar yang dunia sudah set. Harus banyak yang suka. Yesus gak masuk hitungan, saudara. Dia banyak yang gak suka sama dia, saudara. Lebih banyak yang gak suka sama dia dibanding yang suka sama dia. Berarti kalau kamu hidup untuk menyenangkan semua orang suka sama kamu, Anda, saudara, berarti membiarkan dunia sekali lagi yang set standar itu dalam hidup kamu. Kemarin saya ketemu anak muda. Bro, gue lagi pusing. Gue usia 30. Belum punya mobil, belum punya pasangan. Gue berasa gagal. Lah Tuhan Yesus gimana? Usia 30 tahun, belum punya mobil, belum punya cewek, belum punya pasangan, gagal dong. Saudara, kalau Anda bilang, udah 30 tahun belum berhasil, saudara, Anda sedang biarkan dunia yang menentukan step hidup kamu. Makanya Mazmur bilang, berbahagialah dia yang kehidupannya nggak dinilai sama manusia, nggak membiarkan manusia yang menentukan standar itu. Saudara, makanya kalau dilihat dari apa yang Yesus kerjakan, di mata dunia dia gagal. Tapi Yesus dari dulu kan nggak pusing. Karena bagi dia menjalankan kehendak Tuhan. Nggak pusing. Dia nggak dipanggil untuk terkenal. Saudara, dia dipanggil, saudara, untuk menggenapi pekerjaan Allah. Itu kan, saudara. Ya. Dan kalau apa yang terjadi berikutnya kalau kita bahas, ketika kamu biarkan surga yang menentukan panggilanmu, ketika kamu membiarkan Tuhan yang mendikte steps kamu. Dan saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan yang dikte steps kita, belum tentu kita suka. Karena kadang-kadang kamu dipaksa ada dalam sebuah proses yang kamu gak suka, dan kamu harus ikut. Itu jalan Tuhan. Tapi sekali lagi, sepanjang kita melewati itu, jangan pernah biarkan kita jadi mengejar yang dunia kejar. Kita jadi mengejar yang manusia kejar umumnya. Balik lagi, jangan set standar itu. Biarkan Tuhan yang set standar itu. Biarkan Tuhan yang bicara pada hati kamu sendiri. Karena buat perkenanan manusia, saudara, Anda akan selalu kurang. Buat menyenangkan manusia, Anda gak pernah sampai. Tapi kalau Tuhan, dia selalu punya cara. Dia selalu punya cara. Dan itu yang bikin kehidupan kita sebenarnya lebih tenang. Karena bukan berdasarkan kekuat gagah saya, bukan berdasarkan kepintaran saya, tetapi karena saya tahu langkah saya diatur sama Tuhan. Dan kalau kita biarkan hidup kita diatur sama Tuhan, langkah kita diatur sama Tuhan, apa yang terjadi? Kalau Anda baca di Mazmur ayat 1 ayat 3 itu berkata begini, yang kesukaannya duduk mendengarkan Tuhan, apa yang terjadi ketika dia duduk mendengarkan Tuhan siang dan malam? Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Bukan menghasilkan buah yang lain, bukan menghasilkan buah dari orang lain, tetapi buah dari hidup kita sendiri. Saudara, saya gak akan pernah bisa menghasilkan buahnya Ibu Rati. Saya gak pernah bisa menghasilkan buah Pak Daniel. Karena saya bukan pohon Daniel Cipto. Saya pohon Christian Effendi. Dan hanya bisa mengeluarkan buah Christian Effendi.
Itu kita bisa keluarkan. Dan saudara balik lagi, kita perlu belajar biarkan Tuhan yang memanggil kita, bukan tuntutan yang memanggil kita. Kalau contoh kita banyak ngebahas Petrus berjalan di atas air. Dan saya suka, saya juga sangat terinspirasi dengan Petrus jalan di atas air. Dan peristiwa Petrus berjalan di atas air selalu jadi bahan khotbah, perbicaraan. Oh, menurut saya keren. Tetapi saya rasa kita juga perlu kasih apresiasi kepada Andreas yang disuruh Tuhan tetap ada di dalam perahu. Bukan artinya berarti kita semua harus diam di perahu, enggak saudara. Tapi ada bagiannya masing-masing. Kan awalnya Tuhan cuma bilang, ayo naik ke perahu, nyebrang ke sana. Petrus aja yang, itu lu bener gak? Suruh gua ke sana ya, Dan itu baik, perlu ada yang kayak gitu juga. Tapi itu perlu ada yang tetap pegang kapal kan. Kenapa? Buahnya masing-masing. Petrus dipakai Tuhan betul, tapi Andreas juga nggak kalah dipakai Tuhan. Standarnya beda. Kalau bicara soal fame, keterkenalan, Petrus lebih terkenal, Paulus lebih terkenal. Andreas bagaimana? Tetapi di mata Tuhan kesuksesan mereka sama. Karena mencapai standar yang Tuhan sudah taruh. Andreas nggak pernah dikenal. Filipus nggak pernah dikenal, mungkin nggak terlalu tahu kita ceritanya. Sedikit-sedikit tahu dari artikel kanan kiri mungkin. Tapi saudara, kita nggak pernah benar-benar baca di Alkitab mengenai mereka. Tetapi toh Filipus nggak pernah dipanggil untuk mengeluarkan buahnya Petrus. Karena surga perlu keberagaman itu. Surga perlu Petrus yang mulutnya besar. Tapi surga juga butuh Yohanes yang hatinya besar. Betul nggak? Ketika mujizat pertama di Kisah Para Rasul, kan si Yohanes dan Petrus lagi berjalan berduaan. Yohanes Petrus tuh kayak Tante Awan sama Tante Tri. Bukan ya, sorry, maaf ya. Maksudnya cuma contoh. Maksudnya sifatnya berkebelakangan banget. Yang satu berani, yang satu tenang. Maaf Tante. Ntar saya edit. Yang satu tuh suaranya keras, yang satu tenang. Tapi gabungan dari keduanya menghasilkan mujizat. Kalau kerajaan surga hanya perlu Petrus, maka Yohanes nggak akan pernah disebut. Tapi dua, menurut saya keren loh. Mujizat pertama oleh Rasul diadakan sama dua orang ini. Karena dua-duanya bertolak belakang. Kebesaran hati Yohanes yang membuat mereka melihat ada orang di pinggir jalan butuh bantuan. Tetapi keberanian Petrus, ya jalan. Kalau Yohanes mah, aduh iya. Tapi Petrus, ayo bangkit berdiri gitu kan. Kalau nggak ada Petrus nggak akan ada mujizat itu. Tapi kalau nggak ada Yohanes, nggak akan ada Petrus ngelihat begitu. Dia terlalu terburu-buru Petrus. Nggak bakal dia berhenti untuk ngelihat ada yang duduk di pinggir jalan. Tapi Yohanes beda, rasul kasih, yang selalu take time, yang tenang, yang bawaannya calm. Hei saudara, kalau surga berkata yang berhasil, yang benar-benar hebat tuh orang-orang yang berapi-api. Berarti model-model Yohanes yang kalem gak masuk hitungan dong. Nah kan, saudara ngerti maksud saya ya? Bukan artinya berarti ini lebih hebat, ini enggak. Saya gak bilang mana yang lebih hebat. Saya bicara surga perlu semuanya. Surga perlu warna kamu. Surga perlu kerjasama dari warna kamu itu loh saudara. Ya? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau dia duduk tenang, ikut Tuhan, dia seperti pohon yang tertanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, Tuhan itu Allah dari pergerakan. Dia Allah yang selalu bergerak karena dia hidup. Dan semua yang Tuhan ciptakan, semuanya bergerak. Tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan tidak bergerak. Kalau saudara bilang batu itu benda mati, betul batu itu benda mati. Tetapi partikel di dalam batu semuanya bergerak satu sama lain. Apa yang Tuhan ciptakan selalu bergerak. Makanya batu bisa berubah wujud kan. Bisa berubah warna kan. Kenapa? Karena ada getaran di dalamnya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang stuck. Beda sama manusia. Selalu menemukan dirinya terjebak dalam sebuah situasi. Selalu ketemu stuck lagi.
Saudara, karena kita ini suka comfort. Ya kan? Makanya kenapa setiap minggu Anda selalu duduk di tempat yang itu terus? Bukan, dan itu bukan ada dosa ya saudara. Saya cuma ambil contoh. Tapi saudara ngerti ya, Tuhan suka selalu bergerak. Tuhan suka selalu pindah-pindah. Tapi kita kan lebih suka tetap. Nah, makanya karena Tuhan tahu kita ini manusia sukanya tetap, Tuhan kasih win-win solution. Sementara Tuhan selalu bergerak dan manusia yang diciptain selalu diam. Jadi Tuhan punya solusi win-win. Gua bergerak, lu diem tertanam di gua. Jadi kalau gua bergerak, lu ngerti gak sih? Jadi kita nih tugas kita berdiam. Memang Tuhan tahu kita diciptakan, kita suka berdiam. Tetapi Tuhan bilang, berdiam di dalam aku. Karena kalau kamu berdiam di dalam aku bergerak, kamu ikut bergerak. Tenaganya siapa? Tuhan. Kamu ngapain? Ngikut. Idenya siapa? Tuhan. Otaknya siapa yang kamu bergerak? Tuhan. Tetapi seiring kamu berdiam seperti pohon yang tertanam di dalam Tuhan, kamu secara otomatis menghasilkan buah. Buah itu bukan hasil kerja keras. Buah itu bukan hasil tekad atau kedisiplinan, bukan komitmen. Gak ada pohon yang boom. Buah itu mengalir dengan sendirinya seiring kamu berdiam di dalam Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat Tuhan itu Allah dari pergerakan. Dia selalu pakai musim untuk bergerak. Makanya dikatakan He's the God of seasons. Allah yang punya musim. Makanya kalau kita bergerak dengan Allah, maka kita akan menemukan hidup kita ini kompilasi dari banyak musim. Tetapi beda dengan musim yang kita lihat secara jasmani. Musim itu berputar di tempat yang sama, siklus 4-4 doang. Tapi kalau di dalam Tuhan, musim itu selalu berganti. Dia selalu bergerak dari waktu ke waktu, kemuliaan kepada kemuliaan, kekuatan kepada kekuatan. Maka Anda lihat waktu yang sudah berjalan 2001, 2002, 2003, 2004 gak akan pernah balik lagi ke 2001. Kita gak bisa balik lagi ke belakang. Kenapa? Karena Allah selalu bergerak. Musim bergerak kalau Allah bergerak. Betul ya? Beda dengan iblis. Saudara tahu iblis adalah figur yang paling suka menciptakan siklus dalam hidup kamu. Saudara, siklus itu unik. Karena ketika Anda ada dalam siklus, Anda bergerak. Tapi gak kemana-mana. Anda bergerak sih, bergetar. Tapi gak kemana-mana. Karena iblis selalu paksa kamu untuk tetap ada di siklus. Dan dari mana kita ada di siklus, saudara? Ketika Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ketika Anda terjebak dalam nilai-nilai yang dunia taruh dalam kehidupan kamu, maka Anda berputar-putar di tempat. Tapi ketika kita mengikut pergerakan Allah, Dia selalu bergerak. Dan saudara, ketika Anda ngikut, Anda akan menghasilkan buah dengan sendirinya. Makanya saudara, saya ingat waktu tahun berapa tuh saya pernah sharing di sini. Ketika saya dapat kesempatan untuk menerjemahkan Pastor Robert Liardon, masih ingat ya? Waktu itu saya pernah sharingnya. Pastor Robert Liardon itu salah satu yang, ya saya pribadi sih benar-benar ngerasa tuh itu orang bawa bobot gitu loh. Kayak dulu waktu itu beberapa orang yang pernah saya alamin sih bobot hadiratnya sampai saya benar-benar ngerasa banget. Ya salah satu tuh beliau, Pastor Robert Liardon. Ketika saya saya seneng banget dapat terjemahin dia gitu. Soalnya karena dari kecil kan mama banyak baca bukunya, suruh saya baca buku dia juga, jadi saya suka banget. Ketika saya habis terjemahkan, saudara kan ingat waktu itu saya cerita di ruang tunggu, saya ada ngobrol sama dia. Dia doain saya, terus dia ngomong begini, Chris, jangan berlari ketika Tuhan berjalan. Masih ingat gak? Kalau Tuhan lagi jalan, kamu jalan. Jangan buru-buru. Ya kan kalau Pak Yusak bilang, iblis itu kalau gak dorong kita biar lebih cepat, dia sengkat kita biar lebih lambat, gitu kan, tersandung, gitu kan. Cuma dua kan, antara kecepatan atau kelambatan. Tugas kita kan sebenarnya keep pace sama Tuhan. Karena ada masanya Tuhan bergerak dengan berjalan, ada masanya Tuhan bergerak dengan berlari. Dan di masa itu saudara, saya tahu saya tuh lagi berasa on fire sekali, rasanya pengen do something gitu kan. Dan itu sesuatu yang signifikan, karena selama ini saya selalu dengar
Oh, kamu harus terus lari, kamu harus terus paksa. Dan saya nggak pernah dengar, satu-satunya hamba Tuhan yang pernah saya dengar ngomong ke saya, kalau Tuhan bisa jalan. Yang saya tahu Tuhan itu selalu lari. Dan karena Tuhan larinya cepet, saya potong terus. Tuhan sebentar Tuhan. Tapi dari situ saya sadar, bahwa Tuhan tuh punya musim. Ada musim di mana segala sesuatu cepat, saudara. Kalau jangan terburu-buru. Jadi ketika dia bilang, jangan terburu-buru, nikmatin, berjalan. Kalau dia lagi jalan-jalan, nanti ada waktunya dia lari. Dulu saudara ketika dia ngomong gitu, saya nggak terlalu dalamnya perkataan itu. Hari ini saudara, bertahun-tahun kemudian, saya sadar yang dia bilang. Karena setiap kita akan dituntun Tuhan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Saya ingat dulu, pertama kali pas dia bicara gitu saudara, kita itu lagi empot-empotan cari gedung. Ya, saya ingat dulu youth itu sedikit, setiap minggu kita kerjaannya main basket. Setiap minggu kita kerjaannya main bola, olahraga. Dan kita bilang itu fellowship. Jadi sambil main, sambil olahraga, sekali lempar 3 pulau terlewati gitu kan. Sekali lempar, sekaligus kita fellowship, sekaligus main bola. Dulu kita punya banyak banget waktu. Sekarang ketika segala sesuatunya sudah berjalan saudara, tuh olahraga susah banget. Ketemu aja sama mereka cuma bisa sebulan sekali, pementoring aja gitu loh saudara. Dan saya lihat memang kehidupan itu bergerak. Tapi toh dasar kita di saat musim yang dulu, kita selalu pengen cepat-cepat ke musim berikutnya. Kita ini nggak betah ada di musim kita yang sekarang, pengen cepat-cepat berikutnya. Tapi saudara, kalau kita nggak hati-hati, hidup dengan cara seperti itu akan membuat Anda tidak bisa menikmati berkat di musim ini. Karena fokus pada musim berikutnya terus. Pengen cepat-cepat musim berikutnya. Padahal pada setiap musim firman Tuhan berkata kamu akan mengeluarkan buah pada setiap musimnya. Ada musim, jangan terburu-buru. Masalah gini saudara, kalau siklus kamu bisa percepat. Kalau musim kamu gak akan pernah bisa percepat. Kamu juga gak bisa memperlambat musim. Kamu harus ikut pergerakan musim. Karena musim bergerak kalau Tuhan bergerak. Saudara kalau tanya, saya sekarang pikir-pikir kemarin pas kita lagi fellowship di youth, kita mentoring gitu kan ya. Kita lagi bikin sharing-sharing gitu kan ya. Kalau ditanya apa sih yang mahal di usia kamu sekarang? Kalau saya bilang yang mahal di usia sekarang, tidur. Dan itu yang paling saya sia-siakan dulu pas masih muda. Di zamannya bisa tidur, kagak tidur sampai pagi. Sekarang tidur mepet-mepet selalu. Ya kan karena ada musimnya. Tapi kita yang dulu terburu-buru pengen berikutnya. Dulu pas masih kerjaannya nongkrong, main basket, main bola, kita selalu berdoa Tuhan berikan kami gedung. Sekarang udah punya gedung, terfokus mendoakan perkembangannya sampai kita lupa kalau saya sekarang sedang hidup di atas jawaban doa saya dulu. Hidup kita juga loh. Kalau kita nggak hati-hati, kita suka lupa bahwa hari ini saya sedang hidup menghirup berkat dari doa yang dulu saya doakan. Tetapi toh dasar kita kan memang pada dasarnya kita ini selalu doain masalah. Karena setiap doa jawabannya datang, berkatnya datang. Tapi setiap kamu dapat yang kamu mau, kamu juga selalu dapat yang kamu nggak mau. Jadi kalau Tuhan belum kasih kamu musim berikutnya, itu bukan karena kamu belum siap terima berkat musim berikutnya. Itu karena kamu belum siap terima apa yang kamu gak mau di musim berikutnya. Daud bukannya belum siap jadi raja, tapi dia belum siap menghadapi pertempuran yang akan datang ketika dia jadi raja. Jadi Tuhan ulur waktunya. Demikian juga hidup kita saudara, ketika Tuhan masih mengulur, nikmatin musimnya. Jangan terburu-buru. Terburu-buru itu contohnya kemarin saya ambil contoh anak youth. Kalau gue begini terus, kalau saya begini, penampilan gue begini, mana ada yang mau? Lalu masih SMP. Masih SMP, belum ada yang mau, ya gak apa-apa. Karena belum waktunya ada yang mau ketika kamu SMP. Istri saya cerita kemarin di anak-anak eklesia, dulu gue pas SMP muka gue jelek, tapi ketika dewasa cantik pada waktunya gitu. Jadi paling cantik menurut saya istri saya gitu kan.
Kenapa? Karena cantik pada waktunya. Jadi gini, gak usah pusing. Aduh kalau gue begini terus hidung gue begini, nanti siapa yang tahu? Ini masih SMP. Jangan terburu-buru mikirin pertempuran yang nanti harus kamu lewati. Sekarang nikmatin masa itu. Nikmatin kejelekan yang kamu punya. Nikmatin. Serius gitu loh. Nikmatin. Gak usah permak-permak. Operasi deh operasi biar cepet hilang. Nikmati kejelekan yang kamu punya. Ada berkat dari jelek. Ada berkat jadi orang jelek. Ada berkat jadi orang tinggi. Ada berkat jadi orang pendek. Ada berkatnya, sudah ada berkatnya masing-masing. Gak selalu yang jelek itu buruk. Gak selalu yang pendek itu jelek. Ada berkat jadi orang cepat. Ada berkatnya juga jadi orang lambat. Betul gak saudara? Jadi bagian kita apa? Belajar mensyukuri musim yang Tuhan lagi bawa kamu. Jangan buru-buru. Nikmatin aja. Enjoy. Karena pada musimnya, kamu pasti menghasilkan buah. Ketika Tuhan bergerak, musim bergerak, buahmu akan bergerak. Buahmu akan menghasilkan yang baru. Amin saudara. Mari kita berdoa.